batu yang terlubangi oleh air yang hujan ya? demi setetes. Oh, iya. Ya, alhamdulillah kita udah selesai berziarah di makam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nama aslinya itu Syihabuddin Abdul Fadl ya, saya. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan daripada sejarah-sejarah atau keutamaan beliau lah sampai terkenal gitu. Gimana sih? Sesingkat cerita, beliau itu merupakan seorang ulama hadis, sering sekali meriwayatkan hadis-hadis. Kita tahu kan kitab-kitab yang sering sekali kita gunakan di pondok itu adalah kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh beliau tersebut. Nah, beliau juga mengarang kitab Fathul Bari dan kitab-kitab yang lain. Jadi di dalam makamnya itu tertulis bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini merupakan penulis kitab yang sangat banyak sekali seperti itu. Nah, juga kisah beliau yang katanya filosofi dari nama Ibnu Hajar itu sendiri, kita tahu sendiri kan bagaimana yang ketika tetesan air jatuh terus sampai akhirnya membuat batu itu retak. Nah, seperti itulah kisah sejarah yang ada di balik nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau dijuluki sebagai Syekhul Islam seperti itu. Nah, itulah singkat cerita beliau. Ya. Mungkin seperti itu ya saja. Nah, di sini kita akan lanjut ke makam siapa lagi nih? Yang ikutnya aja terus. Imam Lais. Dia ulama hadis juga. Ikuti terus ya sampai selesai vlognya. Salam. Talabnakum Salamullah ya sajjan Ar-Rahman yamsakum Salamullah dinakum Qasadnakum talabnakum Salamullah ya sajjan Ar-Rahman yamsakum Salamullah. Ya, alhamdulillah ya. Kita sekarang mau melanjutkan kemana nih? Ke makam Imam Lais. Makam siapa? Imam Lais ya. Sejauh nggak nih? Ntar lagi ya. Bentar lagi lah, bentar lagi. Ini jalan juga nyampe. Oke, terus ya. Ntar lagi juga nyampe. Salamullah ya sada minar rahman yaksakum ibadallah innakum qasadnakum talabnakum. Alhamdulillah kita sudah selesai ziarah-ziarah ke makam-makam para aulia Allah ya, ini terakhir di Imam Lais ya. Oke, sekarang kita sudah selesai ziarah dan tadi sudah foto-foto ya. Sekarang beliau ini mau menjelaskan apa sih namanya, sejarah beliau lah. Jadi sesingkat cerita beliau ini kan seorang fakih Mesir dan seorang muhadis, imam muhadis, dengan tertulis di situ, tertulis di kitab situnya bisa julukan beliau seperti apa. Nah, lalu semasa hidupnya, jadi orang-orang yang
bertamu atau berziarah ke makam beliau itu pasti selalu akan dikasih makan, dikasih minum oleh para penjaganya. Jadi supaya kita keluar dari tempat makam beliau itu dalam keadaan kenyang. Itu kenapa? Karena itu katanya itu atau ya semasa hidupnya Imam Les itu selalu memberikan makan dan minum kepada tamu yang datang ke rumah beliau. Jadi siapapun yang datang ke rumah Imam Les itu selalu diberi makan dan minum dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, karena itulah para penjaga makam di sini semuanya itu meneruskan kebiasaan Imam Les. Nah, seperti itu, masya Allah, sampai diteruskan hingga zaman sekarang ini, hingga saat ini seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Jadi pelajarannya seperti itu ya. Kita kata Nabi juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Salah satunya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Nah, seperti itulah beliau mengamalkan hadis Nabi SAW dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu. Wallahu a'lam bishawab. Tamam. Ya, pokoknya seperti itu. Ya, syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana videonya, sudah ditonton kan? Ya, seperti itulah perjalanan saya ke makam-makam aulia min auliaillah yang berada di Kairo, Mesir ini. Oke. Jadi sebenarnya ziarah itu apa sih? Ziarah itu berasal dari kata zara yazuru ziarah. Itu artinya berkunjung atau kita mendatangi, ya kan, berkunjung lah. Zara yazuru ziarah. Itu artinya berkunjung. Dan pada dasarnya ziarah itu hukumnya adalah mubah-mubah saja, boleh. Memang dulu zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah melarang yang namanya ziarah. Kenapa? Karena dulu itu orang-orang Quraisy itu, umatnya Nabi Muhammad dulu itu masih belum tetap tentang keimanannya dan tentang tauhidnya masih rendah, sehingga Rasulullah melarang ziarah tersebut. Tapi ketika tauhid sudah tertanam oleh para sahabat-sahabatnya, oleh para umat-umat Rasulullah di zaman Rasul itu, dan Rasulullah membolehkan kembali untuk berziarah ke makam-makam orang-orang atau ke makam-makam yang ada di sekitar sana. Terus bagaimana ziarah menurut pandangan para ahlus sufi? Kita mengambil dari kisah dulu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan perintah sama Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Itu bisa menjadi landasan dalil bahwasanya kita boleh berziarah, ya kan, supaya ada berkah dan manfaat, wasilah kita berdoa. Bukan berarti kita berdoa dengan kuburannya, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah keberkahan orang yang dekat dengan Allah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian juga dalam riwayat disebutkan, man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang berkunjung atau berziarah kepada orang-orang yang alim, faka'anna mazaroni, maka seakan-akan dia berkunjung kepadaku. Man sofaha aliman faka'anna masofahani. Dan barang siapa yang cium tangan kepada orang alim, maka seakan-akan dia mencium tangan kepadaku. Man jalasa aliman faka'anna majalasani. Dan barang siapa yang duduk bersama orang-orang yang alim, faka'anna majalasani, maka seakan-akan dia duduk bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, bersama orang-orang bersamaku di dunia, maka dia akan duduk bersamaku nanti di hari kiamat. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu pandangan dari saya dan pandangan dari apa yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf, yaitu akan menjadi pelajaran, dan mohon maaf juga kalau memang ada kekurangan kata, karena saya juga agak gugup juga. Alhamdulillah sekarang di sini lagi keadaan ntar panas, ntar kayak agak gerimis sedikit ya, cuacanya lagi nggak mendukung. Ini cuaca lagi ingin berpindah dari musim dingin ke musim panas, jadi seperti ini ya. Kemudian juga mohon maaf juga kalau emang di sebelah nih ada suara-suara yang mengganggu, karena ya saya terbatas juga, nggak ada recording ya, jadi langsung merekam lewat HP. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan
atau dalam kesalahan pendapat, pandangan dan lain sebagainya, ya itu hanya sekedar pendapat saya. Mungkin kalau saya bukan berarti orang yang paling tahu, tapi ya mungkin Anda yang menonton ada yang lebih tahu gitu. Ya intinya dalam mahfuzat disebutkan ya unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah ya kan apa yang dikatakannya dan jangan melihat siapa yang berkata. Ya walaupun dia berkata seperti saya, tapi ambil aja pelajarannya ya kan. Ambil aja manfaatnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.